Santa ini dipaksa untuk bakar jenggotnya supaya bisa bikin video anak ini viral. Sampai akhirnya Santa ini ngelakuin hal kayak gini guys. Jadi kisahnya di sini ada Santa yang bener-bener nyebelin banget. Santa ini matre. Jadi bener-bener nggak memberikan kebahagiaan ke anak-anak. Biasa Santanya itu paling nggak mau ke panti asuhan karena dia pasti nggak dapat uang banyak. Jadinya dia cuma mau menghibur anak-anak kaya doang karena pastinya nanti ayah dan ibunya kasih dia uang dan tips yang banyak banget. Bahkan walau dia ada janji ke panti asuhan, dia itu nggak peduli. Dia pinginnya datang ke anak ini aja. Tapi ternyata anak kaya ini benar-benar nyebelin banget, bikin Santanya benar-benar malu. Dan bahkan anak ini pingin bikin video yang viral dengan suruh Santanya itu bakar jenggotnya. Ayahnya pun yang kaya nggak memberhentikan hal itu dan tetap menyuruh Santa karena udah membayar Santa dengan mahal kan. Sampai akhirnya Santa itu benar-benar nyesel dan dia langsung balik ke panti asuhan. Karena dia jadi sadar kalau Natal ini bukan soal uang tapi soal memberikan kebahagiaan untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Pocong ini insecure banget, lihat teman-teman hantu lainnya itu semuanya bisa panjat pinang. Sampai akhirnya dia ngelakuin ini guys. Jadi kisahnya di sini ada pocong yang jatuh cinta banget sama guling yang ada di panjat pinang. Tapi dia nggak tahu kalau guling itu tuh guling doang, dia kira itu adalah pocong cewek. Sampai saat dia mau coba panjat pinang, dia itu nggak bisa sama sekali. Tapi ketika dia lihat si kolor ijo tuh gampang banget manjatnya dan dapat hadiah apa yang dia mau. Nggak hanya kolor ijo aja, si Kunti juga datang dan bisa terbang dengan cepet banget. Di situ si pocong tambah insecure, apalagi ketika si tuyul datang, si tuyul juga bisa loncat dan dapat apa yang dia mau. Sampai akhirnya di sini si pocong udah stres banget karena dia cuma mau pocong cewek doang. Karena dia stres, dia jedok-jedokin palanya di panjat pinang itu, dan tanpa dia sadari bantalnya jadi jatuh dan untungnya dia dapat deh bantalnya. Jangan pernah peluk cowok ini lebih dari 10 detik, kalau enggak kalian bisa meninggal. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya ada 2 orang sahabat yang lagi keliling jalan. Dia itu lagi cari cowok yang katanya suka bagi-bagi uang. Akhirnya mereka ketemu nih, ada cowok yang rentangin tangannya panjang banget dan cowok itu minta dipeluk selama 10 detik. Syaratnya kalau kamu memeluk dia 10 detik, dia akan memberikan kamu uang 100.000. Akhirnya karena mereka berdua itu memang pingin uang, temen yang satu coba dulu untuk meluk cowok ini. Pas dipeluk selama 10 detik, ternyata bener aja dong dia dapat uang 100.000. Nah, temennya yang satu lagi jadi berpikir kalau misalkan dia mau meluknya lamaan supaya dia dapat uang yang lebih banyak. Tapi ternyata pas di hitungan 11, 12, 13, tiba-tiba pelukannya itu jadi tambah erat dan bener-bener kencang banget. Bahkan cowok ini tuh lama-lama sampai nggak bisa nafas. Pelukannya pun mulai menghancurkan tulang dari cowok ini dan membuat cowok ini meninggal. Ternyata siapapun yang serakah akan meninggal kalau misalkan meluk cowok ini lebih dari 10 detik. Cewek ini panik banget, di WC tiba-tiba pupnya dia nggak bisa ke-flush dan timbul lagi. Sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini. Jadi kisahnya si cewek ini lagi kedatangan pacarnya, jadi dia benar-benar lagi jaim banget. Tapi pas lagi makan malam tiba-tiba cewek ini pingin banget pup. Jadi dia langsung ke WC, tapi saat dia flush pupnya itu keluar lagi. Di situ dia malu banget dong dan panik kalau misalkan pacarnya itu bakal ngeliat pupnya. Akhirnya dia mencoba untuk memasukkan pupnya, tapi pupnya itu malah jadi berantakan semua ke seisi WC. Di situ dia panik banget, apalagi cowoknya mulai penasaran. Namun ketika cowoknya masuk, tiba-tiba kamar mandi malah jadi bersih banget. Ternyata semua pupnya itu malah dibuang ke mobil milik cowoknya. Makanya di sini cowoknya benar-benar jijik banget guys. Cowok ini lagi pup panik banget karena tisunya itu habis. Sampai akhirnya ini yang dia lakuin. Akhirnya dia mencoba untuk membuka pintu dan menunggu orang itu pergi supaya bisa ngambil tisu yang ada di depan. Tapi ketika dia mau ambil, tiba-tiba ada kakek-kakek ini. Itu bikin dia takut banget dan kembali ke WC. Nah, tiba-tiba datanglah malaikat ini. Malaikat ini pingin kasih dia tisu untuk membersihkan itunya. Tapi dia malah ngebuat malaikat ini untuk bersihin itunya dia. Malaikatnya jadi kena mental deh karena kebauan. Cowok ini bikin jin kaget karena ternyata dia itu pingin banget bisa miskin. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya ada cowok yang ke hutan. Dia itu pingin bikin sesajen untuk datengin jin. Karena dia pingin minta permohonan sama si om jin tersebut. Nah ketika si om jinnya datang, om jinnya nanya, kamu mau apa? Mau harta, mau perempuan, atau mau jabatan? Tapi jinnya kaget banget pas cowok ini bilang, aku tuh pingin miskin karena aku udah terlalu kaya, aku bingung duit aku tuh diapain.
Ternyata semua itu tuh cuman hayalan doang. Ternyata si cowok yang bernama Monyong ini itu cuman mimpi doang. Semuanya itu cuman hayalan dia yang pingin banget jadi orang kaya, tapi dia malah minta jadi miskin. Cowok ini diomelin sundel bolong karena nginjak usus dari kuyang, tapi dia itu nggak takut sama sekali. Ternyata karena ini. Jadi di sini ada seorang remaja yang bingung banget kenapa dia merasakan kesepian banget. Padahal si sundel bolong udah marah-marah karena temennya kuyang itu didudukin ususnya sampai ususnya putus. Pas ngelihat kuyang, cowok ini juga nggak takut sampai si sundel bolong sama kuyang tuh musuhin dia. Sampai akhirnya semua terungkap. Dia itu ketemu sama cowok botak ini yang kasih tahu sebenarnya dia itu udah meninggal karena dia balap-balapan motor dan mengalami kecelakaan. Makanya semenjak saat itu dia itu benar-benar nggak takut banget ngelihat hantu-hantu yang ada di dunia ini. Dan di sini dia baru sadar kalau malaikat maut benar-benar akan menjemput dia. Karena makan 100 tusuk sate, sundel bolong ini benci banget meninggal untuk kedua kalinya. Jadi di sini ada Mbak Nani, yang Mbak Nani itu merupakan tukang sate yang rada-rada psikopat. Dia itu mencampur satenya dengan sianida, tapi tiba-tiba sundel bolong itu datang nakutin dia minta 100 tusuk. Mbak Nani udah nanya, emangnya kamu kuat kalau misalkan makan 100 tusuk? Tapi sundel bolong ini sombong banget, dia bilang biasa aku juga makan 200 tusuk. Nah setelah Mbak Nani kasih sate ke sundel bolong tuh makan dengan lahap. Tapi tiba-tiba dia merasa keracunan banget. Ternyata itu semua adalah ulah Mbak Nani yang benar-benar psikopat banget, bahkan setan aja dibuat meninggal 2 kali. Dan semenjak saat itu sundel bolong benar-benar dendam banget sama manusia. Wanita ini nggak bisa makan apapun di dunia kecuali makanan itu bentuknya kotak, dan ternyata alasannya kaget banget sih. Jadi kisahnya anak ini bernama Zoe yang dari kecil itu dia nggak bisa makan apapun kecuali kalau orang tuanya kasih makanan itu bentuknya kotak. Seperti dia cuma bisa makan biskuit, roti, atau sandwich. Bahkan kalau misalkan makan sup juga nggak bisa. Namun yang anehnya kalau supnya itu diletakkan di wadah yang kotak baru dia bisa makan. Di situ ngebuat keluarga bingung banget apa yang salah sama anaknya sebenarnya. Bahkan Zoe itu sering banget dibully sama teman-temannya karena dianggap aneh. Temennya suka maksa dia untuk makan sesuatu yang bulat, tapi malah Zoe marah banget. Akhirnya ibunya udah nggak bisa tinggal diam lagi. Ibunya bawa Zoe ke dokter, tapi ibunya bilang kalau misalkan Zoe itu cuma stres doang. Sampai akhirnya Zoe itu ketemu dambaan hatinya dia bernama Thomas. Nah tiba-tiba Thomas itu bawain Zoe pizza. Tapi Zoe nggak bisa makan karena pizzanya bentuknya segitiga kan. Namun Zoe nggak pernah kasih tahu hal ini ke Thomas karena dia nggak mau Thomas mikir kalau misalkan dia aneh. Akhirnya dia coba aja lah makan pizza itu. Tanpa dia sadari, abis dia makan dia langsung muntah ke celananya Thomas. Di situ bikin Thomas kaget banget dengan apa yang terjadi sama pacarnya. Akhirnya Thomas menyuruh Zoe untuk ke psikiater aja mengetahui apa yang terjadi sama dia sebenarnya. Dan dia kaget banget kata dokter, Zoe itu pengidap autisme selama ini. Dia nggak merasa dirinya ada yang salah. Tapi secara nggak sadar Zoe itu memang mengalami hal itu. Itu yang menyebabkan Zoe itu memiliki banyak keanehan. Bahkan orang tuanya udah mengetahui hal ini tapi menyembunyikannya dari Zoe. Setiap hari anak ini selalu ke warung untuk ngambil segenggam permen. Ternyata 20 tahun kemudian baru ketahuan rahasianya. Jadi kisahnya ada anak kecil di kampung yang selalu minta permen dan biasa dia itu nggak bayar. Tukang warungnya selalu kasih dia walaupun nggak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Sampai tiba-tiba si tukang warung ini bingung, kok anak ini udah mulai nggak ada ya? Nggak ada yang datang lagi untuk ngambil permen tersebut. Sampai tiba-tiba 20 tahun kemudian si tukang warung itu kedatangan cowok yang ganteng banget. Ternyata cowok itu adalah bocil yang dulu pernah ada di warungnya dia. Akhirnya bapak ini mulai tanya, kenapa sih dulu kamu suka ngambilin permen dan kamu tiba-tiba menghilang? Ternyata bocil itu ngambil permen setiap hari karena cuma permen doang yang bisa membuat ibunya bahagia saat ibunya sedang sekarat. Jadi bocil ini ingin membahagiakan ibunya setiap hari di hari-hari terakhir ibunya ini. Dan ketika ibunya meninggal, bocil ini harus pergi dari kampung dan mencari kerja ke kota. Dan sekarang dia kembali untuk membalaskan kebaikan dari bapak warung ini.